lagi sama kita. Ada saya Risma dan saya Sumi di Amino Podcast. Let's talk! Ramai banget ya hari ini ya guys. Yang nonton ribuan. Jangan tentunya lupa di sini ya. Pasti Sobat Amino juga udah pada penasaran banget nih. Ini apa lagi nih topiknya apa lagi nih yang akan dibahas di Amino Podcast. Kemarin-kemarin kan kita selalu bahasnya tentang sakit. Sekarang kita mau bahas yang sehat-sehat dong. Iya dong, cuan-cuan. Karena kalau yang sakit terus kan sedih ya. Ini kalau ngomongin perduitan pasti melek maaf ya. Jadi harus disimak ya Sobat Amino. Podcast kita kali ini sampai akhir. Ya. Cuma 30 menit kalau ya. Oke ya. Tapi kayaknya banyak kilafnya nanti ya. Nah, ini kayaknya bintang tamunya ini kok tegang banget. Kenapa ya, Besti? Karena laki-laki. Apakah sedang menahan? Menahan perut. Ya. Ada siapa? Ini kita kedatangan Kepala Bagian Keuangan Amino Hospital, ada Pak Sasongko. Sasongko, Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Kondo Utomo, Provinsi Jawa Tengah, Amino Hospital. Yes, Amino Hospital. Terus ada siapa? Kayaknya nggak usah ya. Artisnya kita yang terbaru. Iya, ini salah satu bintang tamunya yang coba bisa dikenalkan sendiri Bapak Dani. Nama saya Dani Lianto. Sehari-hari saya bertugas di Amino Hospital sebagai Kasubag Pengembangan Pendapatan. Pengembangan loh, Kasubag Pengembangan. Nah, tapi lo mau sing tak maksud aku kira ngerti kepanjangannya. Dan pendapatan. Nah, pendapatan iya, itu. Betul. Pendapatan berarti kita berusaha gimana caranya Amino Hospital itu mendapatkan cuan yang banyak ya. Siap ya. Oke. Di sini udah banyak tim marketingnya juga. Oke, kali ini kita tuh mau bahas tentang optimalisasi pengendalian biaya dan mutu layanan keuangan di Rumah Sakit Dr. Amino Kondo Utomo Provinsi Jawa Tengah. Itu apaan sih yo? Kayak udah serius banget ya ngomongnya itu kayaknya apa sih itu? Nah, ini mungkin bisa diawali sama Pak Sasongko. Gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih optimalisasi pengendaliannya tuh mau yang kayak gimana nih kira-kira Pak? Ya, untuk mengoptimalisasi pengendalian biaya dan mutu itu sebenarnya ada dua. Jadi pertama adalah pengendalian biaya dan kedua adalah mutu. Jadi mutu itu pengendalian biaya, bagaimana kita bisa mengendalikan biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan, tetapi tidak mengurangi mutu layanannya juga. Nah, jadi, itu perlu digarisbawahi. Itu harus perlu karena kita PPKBLUD harus membiayai diri kita sendiri, ya kan? Jadi pendapatan kita ya untuk operasional. Jadi kita memang harus mengendalikan biaya, salah satunya biaya layanan kepada pasien yang tentunya kita harus juga tahu bahwa BPJS memberikan biaya tetapi juga terbatas, sehingga kita harus mengendalikan biaya yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu juga harus memberikan layanan ya dari keuangan itu ke eksternal dan internal. Jadi ke internal itu kita bisa memberikan informasi kepada manajemen. Nah, itu berupa kita ada dashboard. Jadi manajemen itu bisa lihat, oh pendapatannya kita berapa. Kemudian dia bisa ngakses dari manapun yang ada internet. Bisa pantau ya, terus bisa pantau pendapatan berapa hari ini. Dan itu on time ya. Real time sesuai dengan waktu yang aslinya ya Pak ya. Aku pengen tahu artinya. Iya dong. Kemudian yang berikutnya tentunya kita juga harus perhatikan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat terkait dengan bahwa masyarakat itu sudah masalah pembayaran digital itu mereka sudah banyak yang paham, dan karena itu kita rumah sakit juga harus memberikan layanan kepada mereka dengan penambahan alat-alat pembayaran sehingga mereka bisa melakukan pembayaran dengan apapun itu, mau dengan QRIS, mau dengan bank-bank apa, karena ketika mereka menggunakan itu lebih mudah, untuk lebih cepat dan mudah. Kita dari rumah sakit juga lebih aman ya. Nanti kita bisa lihat amannya seperti apa. Nanti mungkin yang berkecimpung di keuangan terutama
yang pernah di kasir bisa menjelaskan. Oke, jadi gini Sobat Amino, kita sekarang sudah mulai punya pengembangan masalah pembiayaan. Kalau misalkan di jalan mengsangu HP, loro wetenge, silahkan datang ke UGD Amino, bisa tetap kita layani, pembiayaan bisa pakai QRIS, gitu kan maksudnya Gesek Pak? juga bisa atau pakai EDC ya, karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank ya kan, ada BCA, kemudian Bank Jateng, BRI ya kan. Jadi itu bank-bank yang kerjasama dengan kita itu bank-bank yang aku yakin banget Sobat Amino di sini banyak yang menggunakan. Dan tahu nggak sih Beb, kan tadi sudah disampaikan Pak Sas ya, karena ini kan untuk pengendalian biaya itu kan berkaitan dengan klaim BPJS nih. Walaupun kita terkendala dengan pembatasan biaya dari BPJS, tapi kita juga nggak mengurangi mutu loh. Iya, Kita harus. Ya, itu gimana sih Pak Dani untuk pengembangan mutu di Amino Hospital sendiri? Dengan cara apa ini? Agar mutunya tuh tetap terjaga, tapi kita juga untuk pendapatannya itu tetap sesuai. Ya, terima kasih. Melanjutkan dari Pak Sas tadi ya, bahwa sebenarnya konsepnya simpel kok. Kalau kita itu bergerak di sebuah organisasi yang memberikan layanan bagi masyarakat, tentu kita pun harus bisa melayani diri kita sendiri dulu. Betul. Ya. Internal kita harus kita prepare dulu, harus kita kondisikan bahwa kita benar-benar siap melayani masyarakat. Kemudian apa yang kita promosikan, yang kita sampaikan, istilah Jawa itu cucuk, Ya. terbukti, bukan sekedar lip service gitu kan. Cucuk. Sehingga paling tidak kita secara internal mempersiapkan sarpras kita dalam memberikan konsep layanan yang mudah, akurat. Kenapa akurat? Contoh simpel begini, terbukti bahwa berapa billing kita, tagihan untuk pembayaran keluarga pasien itu kan sering muncul harganya itu harga keriting, misalkan 9.213.200 sekian kan. Ada kode belakang-belakangnya itu. Iya, terkadang kan misalkan kita nggak punya sekarang kan logam nominal Rp5 itu sangat susah. Ya. Sehingga apabila ada kembalian yang sifatnya Rp5, kemudian kita nggak punya, kita kan kadang gundu ya. Kalau misalkan kembaliannya permen ya, gitu kan, ya, atau disedekahkan ya, itu kan pasti boleh juga, donasi. gitu kan, ya. Boleh donasi, gitu Ya, kan. ya. Sehingga salah satu upaya kita untuk memberikan hak si pasien atau keluarganya, kita kembalikan utuh dengan cara pembayaran melalui QRIS ya, atau melalui edisi, sehingga transaksinya itu pasti nomornya akan sesuai pas, dengan kira-kira seperti itu. Untuk itu secara internal juga teman-teman di keuangan udah prepare, kita mengembangkan self improvement lah, seperti itu untuk bisa melayani dan menguasai teknologi, gitu ya. Sehingga di saat kita memberikan layanan masyarakat tentang bagaimana cara pembayaran menggunakan edisi, menggunakan QRIS, kita sudah bisa dan masyarakat bisa kita bantukan agar lebih mudah. Karena sekarang juga inovasi pasti akan kita kembangkan terus agar ke depan Amino Hospital bisa menjangkau di seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah. Asik, luar biasa. Itu tadi ngomongnya sambil tahan perut. Iya, ini gara-gara di Amino Hospital. Kalau Pak Sas jangan terlalu tegang ya Pak. Silakan aja Pak. Kalau Pak Sas tegang, ini hostnya ikut tegang. Kita jadi buntu mau nanya apa. Karena belum ada sesuatu di depannya aja, jadi kita pegang nih. Nah, ya itu ya salah satu kelebihannya Amino Hospital di sini, tamunya harus tahan haus. Jadi juga Sobat Amino tuh jangan takut kalau misalkan mau periksa ke Amino Hospital pakai BPJS, karena walaupun pakai BPJS tuh tidak ada kita menurunkan mutu layanan. Iya, Kadang kan betul. ada yang aku pakai BPJS tunai aja karena BPJS pasti nanti dikasih yang murah-murah. Enggak ya Pak, kita tetap mutunya tetap baik gitu. Dan kita itu yang mengelola gimana walaupun dengan sekian klaimnya, tapi bisa melayani dengan paling baik, mutunya yang terbaik. Nah ini salah satu dashboard informasi keuangan itu yang berkaitan dengan kamu juga sebagai dokter di sini, Beb. Jadi nanti pasien yang dirawat di sini itu akan dipantau langsung nih, kayak kamu nih sebagai dokter di sini, wah ini pasienku ini udah sampai mana nih, udah batasnya udah saatnya pulang belum ya, ini udah boleh dipulangkan belum ya, itu nanti bisa dipantau ya Pak Sas ya. Iya. Bagaimana itu Pak prosesnya Iya. Pak, mungkin Jadi bisa biar Bu Risma tahu Iya ya. nih, untuk itu salah satu untuk pengendalian biaya ya, bukan dashboard
tapi Oh iya, pengendalian biaya. maaf ya, pengendalian biaya. Nah, kemarin kan kita sudah launching itu ya, yang luar biasa ya, hostnya juga luar biasa kemarin tuh. Oke. Ya, kita ada launching. Siapa ya hostnya? Ya, SIM. Nah, itu kita ada sistem yang kita harapkan ada di situ. Jadi ada namanya warning system untuk biaya yang sudah kita keluarkan dengan BPJS, dan kita juga bisa lihat dari hari ke hari. Misalnya pasien ini hari ini keluar biaya berapa, kemudian hari kedua berapa, hari ketiga berapa, hari keempat berapa, dan kemudian ketika itu sudah ada sekitar 70% layanan kita dibanding BPJS, ya tentunya kita sudah ada itu masih warna hijau lah. Kemudian ketika 70 sampai 85 itu kita ada warning sistem warna kuning, berarti oh ini layanannya Mendekati. sudah. Nah, kemudian ketika 85 ke atas itu sudah merah. Merah berarti oh biayanya sudah mendekati sama dengan biaya yang diberikan oleh BPJS. Tetapi tidak berarti terus berhenti, Harus berhenti. tetapi layanan tetap berjalan sesuai dengan Mutunya kebutuhan pasien. sesuai dengan mutu yang sudah kita canangkan. Iya. Karena kita memberikan pelayanan yang paripurna. Gitu Sobat Amino. Jadi tadi pendapatannya itu memang kita pantau nih, jangan sampai overclaim, tapi kita tidak membatasi ketika si pasien masih butuh, kita tetap akan memberikan gitu. Kalau perlu nanti bisa dikonekkan langsung ke HP dokter-dokter ya, biar bisa di rumah juga biar bisa mantau. Oh ini pasienku udah oke nih kayaknya. Gimana keberatannya? Itu akan jadi planning berikutnya. Oh iya. Kalau Pak Denny sendiri ini untuk di masalah keuangan selama ini ada nggak sih Pak untuk masalah pembayaran itu yang baik dari keluarga pasien atau si pasiennya sendiri itu ada kendala untuk masalah pembayaran, kira-kira ada nggak? Ini mungkin ada karena ada kabak keuangan ya, sekalian disampaikan. Iya Kak, overall sih selama ini nggak ada ya, kita fine saja. Hanya memang secara usia Amino Hospital itu menurut saya kok sudah waktunya kita lompat lebih tinggi lagi, masuk ke arah digitalisasi, sehingga harapan kami nanti kita ke depan bersama-sama sudah tidak ada lagi yang saya misalkan paling simpel pemanggilan pasien melalui mic misalkan. Keluarga pasien A misalkan, membayar di loket 1 gitu kan. Kemudian kita harus menyediakan uang pengembalian dan sebagainya. Kalau bisa nanti kita tetap menyediakan sistem pembayaran yang sifatnya tunai karena memang tidak dipungkiri bahwa ada beberapa keluarga pasien yang belum menggunakan istilahnya e-transfer, kemudian e-wallet belum ada itu, sehingga tetap kita fasilitasi. Hanya ke depan untuk semakin memperkuat akuntabilitas kita, sisi layanan kita semakin cepat, kita akan mencoba membuat inovasi terobosan baru bagaimana mempermudah pembayaran bagi keluarga pasien atau si pasien itu sendiri. Termasuk juga nanti penataan ruang, kita perlu juga kan agar si keluarga pasien tidak terlalu jauh, atau bahkan nanti seperti kemarin kasir-kasir kami, kita itu harus standby misalkan dibutuhkan di poli tertentu sehingga nanti kita melayani ke sana. Intinya kita akan melayani pasien, keluarga pasien semaksimal mungkin, senyaman mungkin, sepraktis mungkin. Jadi nggak ada lagi, bisa nggak sih Pak, saya sendiri ya pengalaman, kalau mau beli obat nih ke kasir dulu, nanti si notanya ini kita kasihkan ke apotek, baru apotek jualin, nanti bisa langsung bridging gitu? Bisa. Oh, Sekarang bisa. Pokoknya sekarang nanti keluarga pasien nih begitu datang kan sudah disambut nih ya sama petugas yang ada di pintu, nunggu nomor antrian. Ibu keperluannya apa? Nah udah langsung duduk. Nanti itu nomor antrian kalau bisa digunakan sampai pengambilan obat nih. Nah itu nantinya sepertinya kita akan berbenah seperti itu. Jadi bridgingnya langsung ya? Iya dong. Nah, kalau kita dapat polinya nomor 1, obatnya juga nanti bisa tetap nomor 1 gitu ya? Iya, tapi ya bahkan kita sedang mengembangkan model ya. Ini sedang kita bahas bersama dengan salah satu vendor. Kita akan menyediakan fasilitas layanan antar obat, tapi yang non jiwa, yang sifatnya apa namanya, pasien rawat jalan gitu kan. Jadi kita nanti mencoba agar kadang kan jenuh keluarga pasien atau pasien nunggu obat lama, kita akan menyediakan layanan untuk ngantar obat. Ya.
Itu seperti telemedicine ya? Ya. Ya, telemedicine atau obatnya diantar ke rumah. Jadi dia nggak perlu nunggu di apotek ya. Betul. Cuma memang kalau jiwa tuh susah karena Ya. obat-obat antipsikotik itu tidak boleh dijual Bebas. bebas ya. Saya ambil sedikit boleh? Boleh? Kalau nggak boleh gimana ya Pak? Pulang. Nah, sedikit tadi tentang Pak Sas sampaikan tentang dashboard. Memang dashboard itu harapan nanti kita semua praktisi di Amin Hospital itu dapat mengetahui secara real time pendapatan kita seperti apa. Ya. Karena bagaimanapun kita betul rumah sakit pemerintah, tapi karena ada sesuatu yang harus kita capai, yaitu target pendapatan, sehingga kita nanti bisa melihat secara real time, day by day, second by second, oh Amin Hospital pendapatan jam ini, detik ini sekian, sehingga nanti disitulah kita bisa menentukan arah marketing kita, strategi kita seperti apa. Contoh misalkan, oh pendapatan kita kok sekarang masih sekian. Iya. Nah, bulan depan kita akan ngapain? Besok akan ngapain? Akan jual di mana? Seperti perakiraan cuaca itu yang selalu digunakan oleh para bisnis kan. Wah, besok hujan terus di daerah sini ya, kita jualan di sini kira-kira seperti itu. Itu fungsinya dashboard nanti seperti itu. Oke, tapi ini ya Sobat Amino jangan terus seudon, takutnya habis nonton ini, podcast ini seudon, oh jebol kita cuma dijadikan bisnis gitu si penderita atau pasien. Jadi kalau untuk yang tadi dimaksud Pak Dani itu tidak terus kita mendoakan untuk orang untuk sakit. Enggak. Tapi kan kita punya banyak layanan, bahkan layanan orang sehat seperti kayak tes MMPA bagi teman-teman P3K yang habis ujian, semoga lulus semua. Habis itu ada persyaratan yang harus dikumpulkan, silahkan MMPA ke tempat kita ya, gitu. Dan rencana kan ada AMPI. Iya. Kemudian misalkan kayak itu ya calon-calon yang lagi mau caleg-caleg gitu ya, butuh surat-surat sehat, bisa datang ke sini. Jadi kita bukan terus mendoakan biar pada sakit untuk meningkatkan pendapatan kita. No. Oke. Tapi gimana cara kita terus bertahan agar rumah sakit ini tetap baik dengan mengelola pendapatan? Nanti semua di sini Sobat Amino juga akan mendapatkan pelayanan yang paripurna. Pokoknya apik banget. datang lah ya, langsung daftar. Makanya tadi yang pada mau periksa, mau tes bikin MMPI dan lain sebagainya, nggak perlu ambil uang dulu nggak perlu. Jadi nanti bisa langsung gesek di sini atau pakai QRIS. Nah, biar mungkin Pak Sasya ini biar kita nanti tahu kelebihan dari masing-masing bank yang kerjasama dengan kita, mungkin nanti suatu saat bisa kita panggil podcast bareng ya Pak ya. Jadi nanti netizen ini harus tahu ya. Kalau perlu nanti jadi netizen juga di sini nih. Oke, kita sangat menunggu nih teman-teman yang mau datang MMPA ini. Kita jadinya ngiklanin MMPA-nya boleh kan ya? Nggak apa-apa. Karena itu nanti akan jadi bagian dari pendapatan juga. Iya. Kayak TKHI besok itu kan pasti butuh surat sehat. Jadi kalau mau ke Amino, ke RSJ Amino itu tidak perlu yang ngamuk-ngamuk, tidak perlu yang aduh aku tuh sakit jiwa. Enggak, Amino Hospital itu bukan untuk orang sakit jiwa doang. Please jangan kasih kita stigma bahwa ke Amino adalah orang gila, oke? Termasuk tadi yang saya ceritakan jualan itu bukan mengharapkan orang sakit, enggak. Kita kan ada diklat, gitu kan. Kita juga ada layanan psikologi untuk remaja, kemudian pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud Bang. Kita nanti kan mendatangi mereka, daripada mereka nanti setelah kesulitan yang kesini, kita yang datangi mereka. Jemput bola ya. Amino School ya. School. Kampus. Iya, oke. Itu yang tadi saya maksud dengan kita jualan gitu kan, karena memang kita akan menjual jasa kita melayani masyarakat seluas mungkin, tidak hanya jiwa, termasuk diklat. Oke, diklat kita juga sedang proses akreditasi ya. Jadi misalkan nanti selanjutnya pengen pelatihan, nggak usah jauh-jauh, kita bisa pelatihan kayak di Amino aja gitu. Karena ini lagi proses akreditasi, pastinya kita berharap jadi lebih baik ya kan. Untuk aksi perubahan ini, sudah berhasilkah kita laksanakan? Ya, kita sudah menambah alat pembayaran yang jelas ya. Dari bank datang kita sudah nambah, kemudian dari BRI sudah nambah, dan juga sudah ada transaksi di situ. Kemudian selain itu sebelumnya kita sudah ada BCA juga ya. Nah, kita nambah ini untuk yang dua itu dari Bank Jateng sama
BRI. Nah, Oke. kemudian untuk pengendalian biaya itu tadi kita sudah mengupayakan di Kansa nanti ada warning Oke. sistem untuk pengendalian biaya. Ini masih proses. Proses. Tapi insya Allah berhasil lah. Amin. Gitu. Walaupun masih merangkak-merangkak, segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah berhasil. Ejen. Amin. Tumben ngomongnya kayaknya Ini tergantung siapa teman duduknya. Iya. Dengan Pak Sas jadi aku auranya positif. Berarti saya auranya apa ini? Tolong dijelaskan. Kok saya agak takut nih. Oke. Kalau Pak Sas sendiri selama menjadi kabel keuangan di Amino Hospital ini mendapatkan masukan-masukan dari anak buahnya, itu kira-kira ada nggak Pak permasalahan yang belum bisa dipecahkan Pak Sas sampai saat ini berkaitan dengan pembayaran atau pendapatan? Pertanyaannya Pak Sas mau jawab takut sebelahnya. pertanyaannya Yang bikin. berat ini. Berat ini. Ya. Tapi sebetulnya dengan undang-undang terkait dengan perda ya, terkait dengan SO3 yang baru, Pergub ya, SO3 yang baru itu kita ada penambahan satu subbab yang itu memang luar biasa dan sangat diperlukan. Jadi subbab pengembangan pendapatan. Nah, Subbabnya siapa? mana ya? Yang mana ya? Kayaknya pengen banget disebutkan. dengan tambahan tenaga itu, apalagi tenaga muda ini yang aktif ya, sehingga dia bisa nanti bisa berkarya untuk mencari cara agar pendapatan di Amino bisa meningkat. Ya. Tapi saya nggak salah dengar nih Pak, masih muda Pak. Nggak salah dengar saya. Dia mintanya madu 3. Gimana Pak tanggapannya? Pak Denny? Iya. Siap untuk memajukan Mengerok and rollkan Amino Hospital? Siap nggak siap harus siap ya, karena memang betul sekali SO3 yang baru di Amino Hospital, subbab pengembangan pendapatan itu baru gitu. Sehingga pertama kali saya ditugaskan di Amino, saya merasa excited karena memang selama ini yang saya terbiasa tugas di ranah konsep, sekarang harus ranah praktek dan konsep, kira-kira seperti itu. Dan yang ingin kami di subbab pendapatan kembangan adalah pertama, bagaimana masyarakat minimal di Semarang itu semakin familiar dengan Amino. Yes. Tidak lagi ada stigma bahwa Amino adalah semakin jiwa. Ya betul, kita seperti itu. Yeah. Ada kekhususan, tapi kan kita punya layanan medis lainnya kan, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya Semarang, tapi juga di sekitar Semarang atau seluruh Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang paling menantang adalah bagaimana Amino itu mempunyai relasi yang luas, tidak hanya dengan sesama rumah sakit, tapi juga kelompok masyarakat, kemudian semacam organisasi lain, bahwa Amino itu ada hadir di sini. Kita kesampingkan dulu masalah pendapatan, karena teorinya simpel, semakin kita diterima oleh masyarakat, semakin kualitas kita dipercaya oleh masyarakat, maka pendapatan itu akan datang sendiri. Ya, semakin banyak yang datang. Kira-kira seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Memang kita memang sudah prepare banget. Jadi nanti kalau udah Pak Dhani gabung ke kita, nggak ada lagi yang Amino ke sebelah ndi toh, misalnya nggak ada. Masa kita jalan-jalan kerja di mana Amino tuh mana toh? Wah, nggak ada, langsung Pak tahu. Dhani. Jadi kadang berpikir gini, kita itu kan di lokasi yang sangat strategis, Iya. ya kan. Sampai saya kadang 1 bulan lebih di Amino itu berpikir, ini ada apa ya kok Amino belum familiar di masyarakat, bahkan di sekitar rumah sakit sendiri. Ya benar, lokasi kita kan ada pohon-pohon besar. Sampai ada pikiran, apa perlu ya di depan gerbang kita itu ada itu loh boneka mereka Oh, boneka. yang kita pecah. Nggak Iya. usah Pak, nanti saya aja lagi. Gitu, karena Mau sebut merek tadi boneka. ingin masyarakat tahu bahwa kami hadir di sini, kira-kira Iya. seperti itu. Oh gitu. Harus ada maskotnya memang. Sepertinya Mbak Anggi cocok. Iya, cocok. Dia jadi manusia silver terus gini-gini. Silakan datang Amino Hospital gitu. Ya Allah, kan setengah aku. Sampai se-ekstrim, bukan se-ekstrim itu ya, sampai se-imaginatif itu kita untuk mempublish ke masyarakat bahwa
Here I am, Amino Hospital. Yes. Seperti itu. New branding ya. Iya. 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 Kita sampai rebranding bahwa kita tuh Amino Hospital. Iya. Jadi gitu ya Sobat Amino, di podcast kita kali ini sangat menarik kan karena ngomongnya duit gitu ya. Gimana caranya kita untuk mendapatkan cuan? Ya. Dan di sini udah pas banget nih kita mengundangnya dua lelaki muda. Mature. Pada waktu itu mudanya. Mature katanya, mature. Mateng banget soalnya. Mateng wit. Matang banget di pasar. Sampai ciklok saka wite dhewe mateng. Kita lebih lagi dong. Ya di sini masyarakat semua semakin mengenal Amino Hospital gitu ya, Beb. Oke, sangat oke. Gitu. Nah, silahkan dikasih closing statement untuk Pak Dani sama Pak Sas. Boleh mau dari Pak Sas dulu, boleh? Kita closing statement untuk Sobat Amino. Amino akan banyak melakukan perubahan dan tetap akan meningkatkan mutu layanan. Yeay, jadi jangan takut datang ke Amino ya. Ayo kalau Pak Dani, Dani sendiri kita apa kasih nih? closing Oke. statement untuk merayu Sobat Amino agar mau main ke sini. Luar biasa sekali. Belum. Untuk warga Semarang khususnya, terutama warga Jawa Tengah, datanglah di Amino, bahwa kami merupakan sahabat saudara semua menuju sehat dan hidup lebih bahagia. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Amino Amino Podcast. Podcast. Let's